Atau 10 dah kamu? 10 gitu. Atau 10 peserta? Mulai Pak Muhammad. Ayat tuh. Terus ayat 11. Bu Fatimah, Bu Meli, Ibu Kepala, Bu Tini, Bu Imas, Pak Taufik, Topik Bunda ayahnya. Bende, Bu Papat, Bu Meli, Sadayana Papat. Ramang. Alhamdulillah Bu. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam Ibu Guru, Bapak Guru. Terima kasih udah meluangkan waktunya di acara ini di Zoom meeting. Ya. Malam ini kita akan melakukan Zoom meeting yang mana pematerinya adalah Bapak Muhammad Saifullah, mana judul Zoom meeting malam hari ini yaitu diseminasi budaya positif ya di modul 1.4. Adapun dalam acara Zoom meeting ini susunannya yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua ada sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah SMP Miftahul Khair Boarding School. Kemudian yang ketiga acara inti yaitu pemateri untuk menyampaikan materinya. Acara yang keempat ada sesi diskusi dan yang terakhir yaitu doa tutup. Untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja acara ini, Zoom meeting ini dengan pembukaan yaitu bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu ada sepatah dua patah kata atau sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Miftahul. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lagi dalam perjalanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal ham kama yang bagi rizalali wazikal karim adi bisultanik amma ba'du. Terima kasih. Puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Datuk Maha Gopur. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Selamat kepada Bapak Pak Muhammad yang sedang menjalankan di program Guru Penggerak. Semoga lancar dan aktivitas semua ilmunya kita akan mendapatkan dari Bapak tentang bagaimana perkembangan di dunia pendidikan. Dan mudah-mudahan itu sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Salah satu dari rekan kita yang masuk pada Guru Penggerak, yang nanti semuanya apabila ada bagian dan juga terpanggil, itu tidak menutup kemungkinan. Sambutan meskipun sedikit atau banyak, intinya selamat dan semoga program-programnya lancar, dimudahkan, sukses. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih pada rekan-rekan yang semuanya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala yang telah memberikan sambutan serta ucapan selamat tadi ya kepada Pak Muhammad sendiri. Ya, dilanjut kepada acara selanjutnya, acara ini yang mana ini sudah dipersiapkan oleh beliau. Kita lihat di layar semuanya. Nah, acara selanjutnya itu pemateri akan menyampaikan materinya mengenai diseminasi budaya positif. Silakan kepada Bapak Muhammad Saifullah SPD untuk memberikan materinya.
Baik, terima kasih Pak Jaka sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih atas luangan waktunya sehingga kita bisa bertatap muka yang insya Allah kita bisa berbagi, saling sharing di dalam virtual ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertetap maya dalam keadaan sehat, insya Allah semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu guru hebat semua, saya di sini bukan mau menjadi pemateri begitu ya. Bukan maksud mau memaparkan atau apalagi menggurui Bapak Ibu semua. Saya di sini dengan tujuan berbagi pengalaman gitu ya, berbagi informasi, sharing ilmu yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan efektif mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah sudah 1 modul terselesaikan dan ini merupakan tugas akhir dari 1 modul yang sudah saya pelajari, di mana saya harus melakukan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 begitu ya. Jadi setiap guru penggerak, setiap calon guru penggerak memang setiap akhir modulnya itu harus membuat aksi nyata seperti ini. Sebelum ke diseminasi, mungkin sebagai penyemangat saja untuk Bapak Ibu semua, saya kira pendidikan selama 2 bulan luar biasa. Jika ada kesempatan berikutnya mungkin bisa di angkatan 8, 9, 10 atau berikutnya, silakan Bapak Ibu ikut, itu sangat-sangat luar biasa gitu ya apa yang saya rasakan. Ya meskipun memang penerapannya gitu belum sepenuhnya, baru sedikit demi sedikit apa yang saya dapatkan selama pendidikan saya terapkan di sekolah. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Sebelum ke budaya positif, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini saya menggarisbawahi apa yang dikatakan KHD, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Anak-anak di kelas ataupun di lingkungan sekolah pada dasarnya memang harus bahagia. Kita rasakan sendiri ketika kita tidak bahagia, apapun yang masuk, apapun yang kita terima, tentu itu biasanya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Atau mungkin penerimaannya hanya sebentar begitu ya. Beda ketika kita sedang bahagia. Kalau sedang bahagia biasanya itu nerap, lama gitu kan. Kemudian kata yang saya garis bawahi juga di sini menuntun ya. Di sini pendidik itu harus menuntun. Artinya menuntun itu mendampingi gitu ya, bukan memberikan sesuatu yang di luar kemauannya gitu. Kita hanya mendampingi apa yang dia inginkan, kita luruskan gitu ya. Itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya arti budaya. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu kultur, atau dari bahasa Latin kotor, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Termasuk di sekolah Bapak Ibu ya. Bahwa budaya itu terus diturunkan. Terkadang ada budaya-budaya yang sebelumnya sudah yang biasa dilakukan terus turun temurun.
Nah, bagaimana arti budaya positif di sekolah sebenarnya? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini juga saya menggarisbawahi berpihak pada murid. Segala sesuatu yang dilakukan oleh guru itu harus berpihak pada muridnya. Selama ini saya sendiri gitunya sering menjadi teacher center gitu. Seharusnya segala bentuk pembelajaran yang kita lakukan harus berpihak pada murid. Kita harus mementingkan murid. Apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun metodenya, tentu semuanya harus berpihak pada murid untuk keperluan murid. Nah, di modul budaya positif ini ada 7 materi yang akan coba saya sampaikan. Sebenarnya 7 materi ini sangat luar biasa. Saya pun mempelajarinya sekitar 2 minggu atau lebih gitu ya. Karena ini waktunya hanya sebentar, jadi saya hanya menyampaikan beberapa poin pentingnya saja barangkali ya dari 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dari yang terakhir ada segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu barangkali ada yang sudah mengisi PMM sampai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sama gitu ya. Diferensiasi di sini, jadi setiap anak kan memiliki minat bakat yang berbeda. Artinya kita tidak bisa memberikan satu bentuk pelajaran kepada anak. Contohnya kita beri tugas nih. Contohnya umpamanya menjawab pertanyaan PG. Terkadang anak yang audio visual, yang audio gitu ya, yang suka mendengarkan itu tidak bisa mereka mengerjakan secara tertulis. Atau mungkin yang suka gambar dikasih tulisan gitu, tidak bisa, mereka sukanya menggambar. Jadi kalau bisa gitu ya, kita sebagai guru harus memfasilitasi anak sesuai dengan minat dan keinginannya gitu ya. Nah, itu namanya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya selama ini juga masih salah rupanya gitu ya, karena setiap tugas ya sama gitu diberikan kepada, disamaratakan gitu. Padahal minat anak tentu kan berbeda-beda. Nah, disinilah paradigma baru yang mesti kita mungkin rubah gitu ya ke depannya. Di sini juga ada profil pelajar Pancasila, saya hanya ingatkan saja gitu ya, karena Bapak Ibu juga sudah pada tahu gitu ya, ada 6, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, beraktivis, dan mandiri. Saya kira dari kesemua ini pembelajaran yang kita lakukan harus kembali lagi tadi harus berpihak kepada murid. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sekolah kita rupanya budaya positif ini sudah tidak perlu diragukan lagi gitunya, selalu mengedepankan sikap-sikap dan akhlakul karimah tentunya, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan kita seperti pagi hari sholat duha, kemudian pengajian gitunya, siangnya sholat tohor, kemudian di kelas juga saya yakin setiap guru dimulai dengan berdoa gitu kan, sebelum ataupun sesudah gitu ya. Ataupun saya yakin juga semua guru sering menciptakan kedisiplinan ya, seperti mengecek seragam, kemudian rambut dan lain-lain. Itu merupakan budaya positif yang sebenarnya sudah tersirat, cuman mungkin belum tersurat begitu ya secara tertulis.
Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini Bapak Ibu coba bayangkan gitu ya, mengepalkan tangan, kemudian di tangannya ini berisi sesuatu yang berharga gitu ya. Apapun itu pokoknya berharga, sehingga Bapak Ibu tidak mau membukanya gitu ya, karena saking berharganya jadi tidak mau membukanya. Nah, kemudian umpamanya ada orang lain yang coba ingin membuka tuh, apakah dengan dengan cara dihardik lah atau dirayu begitu ya. Saya yakin kalau memang itu penting, Bapak Ibu juga tidak akan membukanya karena begitu penting umpamanya gitu ya si yang di kepala itu. Nah, begitupun dengan siswa gitu ya. Ada di sini ada beberapa miskonsepsi mengenai teori kontrolnya. Ini ada hubungannya dengan kepalan yang tadinya. Ilusi guru ketika mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, seperti tadi gitu ya, kepalan tangan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol pihak murid tersebut, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini miskonsepsi Bapak Ibu ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermartabat. Penguatan positif atau bujukan gitu ya. Bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi seluruh perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya gitu ya, dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru yang sedang berusaha. Nah, jadi itu juga merupakan miskonsepsi bahwa ilusi semua penguatan positif itu efektif, belum tentu begitu ya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, saya rasakan sendiri Bapak Ibu ya, untuk ilusi ini terkadang ketika kita mengobrol dengan siswa, ketika marah pada siswa yang bersalah gitu ya, siswa ingin merasa bersalah padahal tidak gitu. Justru ketika siswa merasa bersalah dan kita belum tahu apa problemnya gitu ya, justru itu akan melemahkan karakter. Selama ini salah saya kira ya, saya sendirilah seperti itunya, sering gitunya berbuat seperti itu kepada anak gitunya, sering merasa bersalah, rasanya clear gitu ya, padahal tidak gitu ya. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini juga kita kan guru artinya kan orang dewasa ya terhadap murid-murid kita gitu ya. Kita percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menjalani bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan mungkin akan terbentuk. Nah, dalam jangka pendek mungkin efektif saja gitu ya, tetapi dalam jangka panjang saya kira ini tidak efektif sehingga bisa menimbulkan yang namanya permusuhan. Selanjutnya, ini menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, nah ini ada dua stimulus dan teori yang masih berhubungan dengan yang tadi, yang ilusi gitu ya.
bahwa stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, pada faktanya ternyata kita kebutuhannya berbeda begitu ya. Kemudian semua orang melihat yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu yang lain lah. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna kata disiplin? Barangkali Bapak Ibu ada yang mau mencoba menjawab apa kira-kira makna disiplin. Kalau menurut saya biasanya disiplin itu lebih ke peraturan begitu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau memaknai disiplin apa? Disiplin Mengerjakan sesuatu tepat pada tempatnya, mengerjakan pada sesuatu waktunya. pada tempatnya, pada waktunya, disiplin. Disiplin Iya. itu tepat konsepnya, tepat waktunya, tepat. Oke, terima kasih yang sudah menjawab Bapak Ibu guru ya. Makna kata disiplin kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Nah, ini makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara begitu ya. Nah, disiplin berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tadi saya mendapatkan jawaban kayaknya ini nih, untuk mendapatkan kepatuhan gitu ya, harus tepat ya, harus patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin sebagai ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Nah, jadi makna yang sesungguhnya, Bapak Ibu ya, bahwa disiplin positif itu sebenarnya harus timbul dari dalam diri manusia itu sendiri. Kalau di sini berarti murid kita harus timbul ya. Jangan motivasinya dari luar gitu ya, atau secara ekstrinsik. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut ya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, menurut William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diane Gozan mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini beberapa nilai kebajikan ya, barangkali di keseharian kita juga ini sudah muncul gitu ya. Meskipun mungkin tidak semuanya, tapi saya yakin anak-anak kita sudah muncul gitu ya nilai-nilai kebajikan seperti ini. Di sini ada peduli, rajin, integritas dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai kebajikan sekolah kita selama ini? Ini tadi udah ya, bahwa di sekolah kita tentu kebajikan itu ada, sikap-sikap itu ada. Hanya mungkin perlu ditambah begitu ya.
atau mungkin ada hal-hal yang keliru dirubah, itu juga mungkin semestinya seperti itu. Tetapi saya kira di sekolah kita sudah menunjukkan atau ada gitu ya nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, setiap orang memiliki 5 hal penting nih. Ada power, belonging, survival, freedom, dan fun. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut William Glasser, nah, ada 5 tadi ya, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk diterima, kemudian kebutuhan akan pilihan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini juga berlaku untuk anak didik kita, Bapak Ibu ya. Anak didik kita apalagi usianya usia ya yang masih mau bermain begitu ya. Mereka sama ingin memiliki kebutuhan 5 dasar hidup ini. Ingin bertahan hidup, ingin diterima gitu ya, ingin diakui gitu ya, ingin memilih, dan tentu ingin merasa senang. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi
termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi.
Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Saya coba memberikan sebuah kasus di sini. Pak Budi, guru kelas 7 SMP Harapan Bangsa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta makanan atau jajanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Budi, apa yang Anda lakukan? Kalau saya mungkin Bapak Ibu ya, ketika ada anak seperti si Agus ini, yang dilakukan mungkin menegur begitu ya. Selain ditegur mungkin dipanggil mungkin ya gitu ya. Atau terkadang kalau kita lagi emosi dimarahi mungkin ya kalau keseringan mah gitu ya. Menurut Anda apa kira-kira alasan Agus melakukan hal itu? Nah tentu kita pasti menduga-duga gitu ya. Ini si Agus kenapa gitu ya melakukan hal seperti itu. Namun secara negatif kita pasti berpikir ini si Agus teh mengganggu gitu ya, atau pasti berpikiran jelek gitu ya. Namun faktanya mungkin belum tentu si Agus ini memiliki pikiran jelek seperti itu. Kita coba. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Budi sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, gitu ya. Kira-kira kebutuhan mana nih yang dibutuhkan oleh si Agus, gitu ya? Yang pertama yaitu survival. Agus lapar dan orang tuanya tidak memberi bekal uang jajan. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Bisa aja gitu ya, orang tuanya tidak memberikan uang, tidak memberikan uang jajan, dia akan survival gitu kan? Karena kebutuhan gitu ya. Yang kedua, Agus merasa bosan dengan makanan yang ada di rumahnya. Freedom. Nah, dia ingin merasa bebas. Berarti selama ini dia bosan gitu ya, merasa terkekang gitu ya dengan makanan itu mulu gitu di rumahnya. Jadi ketika mereka si Agus tadi meminta ke jajanan ke teman-temannya itu kan saya rasa berbeda-beda gitu makanannya. Jadi di sini ada kebebasan gitu, freedom. Dan yang ketiga bisa jadi teman Agus jadi perhatian ke Agus. Nah, setelah si Agus melakukan hal tersebut, itu kan biasanya nanti menjadi pusat perhatian ya, meskipun dalam tanda kutip gitu ya pusat perhatiannya. Artinya ketika si Agus ingin diperhatikan, di sini si Agus ingin merasakan love and belonging gitu ya. Ingin disayangi gitu ya. Ingin disayangi karena ingin diperhatikan.
Yang keempat, Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman yang bersama. Di lain sisi bisa jadi nih si Agus teh merasa senang gitu ya ketika melihat teman-temannya merasa kesal, jengkel. Terkadang ada kan orang seperti itu ya Bapak Ibu, jadi senang aja melihat orang lain kesal gitu ya. Jadi dia ingin merasakan fun. Dan alasan yang terakhir yaitu dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya. Ini power gitu ya, kekuatan. Dia ingin merasa kuat gitu ya, merasa ditakuti oleh teman-temannya. Nah, ini kebutuhan yang mungkin diperlukan oleh Agus. Ini perlu kita tanyakan pada setiap anak yang mungkin mempunyai masalah. Kira-kira dari kelima masalah ini, mana nih kira-kira apa yang jadi permasalahan ketika ada anak yang bermasalah. Kemudian yang keempat yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Coba kita pikirkan, pernahkah kita berada dalam sebuah situasi di mana sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa Anda tetap melakukannya? Seringkali meskipun orang lain merasa tersakiti karena mungkin gitu ya, itu kebutuhan dan itu kepentingan, ya kita tetap melakukannya gitu. Kita sadari sebagai manusia, saya sendirilah gitu ya, mungkin pernah seperti itu ya gitu ya, mungkin tidak kita sadari gitu ya, ketika memang itu keperluan gitu ya, tidak memikirkan hal-hal lain karena sudah menjadi kepentingan begitu. Dan tentu ini menjadi motivasi yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai alasan yang berbeda ketika tetap untuk kekeh gitunya melakukannya. Selanjutnya menurut Dian Gosen ada 3 motivasi ya. Nah, ini berhubungan yang barusan ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini contoh pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, di sini contohnya umpamanya ibu kepala memerintahkan kita untuk ikut pelatihan umpamanya. Nah, motivasi tersebut kalau kita munculnya gimana nih kalau kita tidak melakukannya? Nanti ibu marah. Nah, itu masih motivasi berupa motivasi eksternal. Poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, kalau saya ikut pelatihan, berarti nih saya dapat sertifikat gitu ya, atau saya dapat ongkos mungkin gitu ya. Nah, itu juga masih motivasi eksternal. Nah, yang ketiga ini motivasi internal nih, dari dalam diri. Yang bagus yang ini nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika melakukannya. Nah, contohnya, berarti saya akan menambah ilmu gitu ya. Ketika saya mengikuti pelatihan ini, saya akan bisa melakukan itu, bisa mengikuti ini, bisa tahu informasi ini itu gitu ya. Ketika saya melakukan mengikuti diklat tertentu umpamanya gitu ya. Nah, itu merupakan motivasi internal. Nah, dari ketiga motivasi ini kalau kita pada murid yaitu yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Saya sendiri tidak menyalahkan gitu ya ketika anak umpamanya merasa takut dihukum. Itu sebenarnya tidak jadi masalah kalau bagi saya. Tetapi ternyata di sini itu tidak baik, justru paling rendah gitu ya. Ketika anak melakukan sesuatu dan motivasinya takut dihukum oleh gurunya, ternyata tidak baik gitu ya. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, ini berupa penghargaan Bapak Ibu ya. Ini juga ternyata tidak baik ya. Selama ini kita berpikir bahwa ketika kita memberikan penghargaan terhadap murid itu sangat baik. Ternyata itu tidak baik Bapak Ibu ya. Justru motivasi penghargaan itu mereka hanya menginginkan hadiahnya saja gitu ya. Nah, sementara yang kita harapkan ini yang ketiga nih, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, yang diharapkan yang diharapkan dari murid-murid kita sesungguhnya ini nih yang ketiga. Jadi mereka harus timbul motivasi dari dalam diri.
yaitu motivasi intrinsik. Jangan takut karena dihukum gitu ya. Jangan ikut karena ada imbalannya gitu, ada penghargaannya. Mereka harus secara sadar, mereka harus memunculkan keinginan tersebut gitu ya dari dalam diri mereka sendiri gitu ya. Jangan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kemudian hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Bapak Ibu, di sini saya punya sebuah cerita juga di sini ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kalau seperti yang dilakukan Pak Seno nih. Hukuman ya. Iya. Nah, hukuman karena di situ ada fisik ya. Tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Harus di depan megang hidung gitu ya. Iya. Nah, apakah Anda setuju dengan Pak Seno? Saya kira tidak, Bapak ya. Bapak Ibu tidak ya. Tidak setuju karena itu berupa hukuman atau sanksi gitu ya. Yang justru tidak ada hubungannya gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan pelajaran yang matematika tersebut gitu ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Udah tadi ya, bahwa itu merupakan sebuah hukuman karena berupa fisik gitu ya yang dilakukan oleh Pak Seno. Nah, di sini ada beberapa perbedaan gitu ya antara konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal diantaranya hukuman dan penghargaan. Wah, Bapak Ibu, ini menjadi hal baru juga bagi saya. Ternyata penghargaan merupakan identitas gagal begitu ya. Kok bisa ya? Mari kita cermati ya. Hukuman di sini berisinya itu menyakitkan, merasa tidak nyaman, murid takut, terpaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Itu gara-gara hukuman yang mungkin dilakukan gitu ya, terutama oleh guru gitu ya. Dia akan tersakiti, merasa tidak nyaman dan lain-lain. Kemudian penghargaan. Penghargaan tadi sudah sempat kita dibahas juga ya. Ini tidak efektif, itu akan merusak hubungan. Kenapa? Karena akan timbul iri gitu ya dari siswa lain ketika ada penghargaan seperti itu. Meskipun kita pikirnya itu mungkin baik begitu ya. Yang ketiga, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Kita coba bandingkan dengan identitas yang sukses. Nah, di sini ada identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses di sini ada dua ya, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau mungkin melanggar aturan begitu ya, di sini harus ada konsekuensi, bukan lagi hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya penguatannya jangka pendek, bukan jangka panjang. Kemudian biasanya ada hubungannya dengan yang kesalahan yang dia lakukan. Ada hubungannya biasanya ya untuk konsekuensi ini. Contohnya siswa A tidak mengerjakan tugas umpamanya. Kemudian gurunya ngasih konsekuensi nih. Kamu nanti istirahat, tolong dikerjakan ya, biarkan yang lain istirahat, dia tetap di kelas. Nah, itu kan masih ada hubungannya. Itu merupakan sebuah konsekuensi ya. Kalau hukuman mungkin contohnya kamu nanti harus bersihin WC ya gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya Bapak Ibu ya antara membersihkan WC dengan pekerjaan tugas yang harus dia lakukan. Jadi sangat berbeda jauh gitu ya antara hukuman dengan konsekuensi. Dan yang keempat ada yang namanya restitusi. Ini juga masih ada hubungannya dengan konsekuensi, di mana kalau restitusi itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain.
kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini menurut Alfikon dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata menurut Alfima ini dihukum oleh penghargaan, Bapak Ibu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi berulang kali saya katakan ternyata penghargaan itu ternyata ada sisi negatifnya begitu ya, dibanding dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini contoh ketika siswa tidak mengerjakan PR gitu ya. Hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu kan berupa fisik ya. Jadi dihukum gitu ya, berdiri depan bendera gitu ya. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini juga sering saya ya tidak sadari saya juga sering gitu ya. Terhadap murid yang tidak mengerjakan PR, tiba-tiba marah gitu, padahal jangan gitu ya. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, ini tadi udah ya. Jadi pas istirahat mereka dikasih waktu lebih gitu ya. Jangan dulu istirahat. Biarkan teman-temannya yang sudah mengerjakan PR istirahat duluan. Biarkan dia tetap di kelas gitu ya untuk mengerjakan PR. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan restitusi. Nah, ini harus melakukan restitusi ya. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini mah ditanya dulu anaknya. Ya, ada nanti dibahas lebih lanjut lah untuk restitusinya. Ada segitiga restitusi namanya. Ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, hukuman. Hukuman ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, Konsekuensi. murid diminta untuk push up. Hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, konsekuensi. Ya. Berjemur di lapang, hukuman ya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Wah, itu jelas hukuman ya. Berdiri di depan kelas, ini juga hukuman. Yang kelima, nah ini nih, restitusi posisi kontrol guru gitu ya. Ada 5 posisi guru. Nah, ketika ada mungkin murid yang bermasalah atau ketika melanggar. Ini penting sekali Bapak Ibu ya, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita berposisi sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Semakin ke kanan itu posisinya semakin bagus gitu ya. Kemudian, nah ini hanya sedikit perbandingan saja bahwa identitas gagal dan identitas sukses gitu ya. Yang bagus itu memang semakin ke kanan, yaitu sebagai manajer. Di sini guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, itu menghukum. Kalau kamu tidak mau melakukannya, saya akan apa gitunya. Nah, saya juga seperti itu Bapak Ibu ya, sering menghukum gitu ya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus membersihkan anu-anu gitu kan. Nah, itu juga penghukum. Bagaimana kalau pembuat orang merasa bersalah? Nah, di sini selama ini kita merasa bahwa ketika murid merasa bersalah itu rasanya benar gitu ya. Padahal ternyata itu masih negatif. Ya, apalagi ketika kita tidak menanyakan apa masalah dia. Kenapa melakukannya gitu ya. Bagaimana sebaiknya? Nah, itu kan kita mungkin tidak ditanyakan, tiba-tiba kita kecewa mungkin gitu ya, atau marah sehingga si anak merasa bersalah. Kemudian perilaku kontrol positif di sini sebagai teman, pemantau dan manajer. Yang paling bagus itu manajer. Di sini kita guru kadang bisa melakukannya sebagai teman. Di sini contoh kata-katanya adalah lakukan untuk Bapak ya, gitu ya. Ya, sudah nanti Bapak Ibu bantu untuk bereskan. Ya, tidak apa-apa. Jadi,
lebih ke kata-kata yang lemah, halus gitu ya. Kemudian pemantau. Nah, di sini memantau gitu ya perilaku anak-anak di sini ya. Kalau kamu melakukan itu gitu, nanti saya Bapak akan lihat ya gitu ya. Kamu melakukannya tidak nih, nanti Bapak akan cek ya. Nah, itulah pemantau begitu ya. Kemudian kontrol sebagai manajer. Nah, kalau manajer ini lengkap gitu ya. Kita tanya dulu gitu ya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu perbaikinya gitu ya. Kalau memperbaikinya, jadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan seperti itu. Nah, jadi ada tahapan-tahapan sebagai kontrol diri sebagai manajer. Nah, ini masih hubungan dengan posisi kontrol ya, bahwa hukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu hukum. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa nih sama kamu gitu ya. Nah, itu kan merasa bersalah murid. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, itu sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Sudah lebih bagus begitu ya di sini. Apalagi kalau manajer ini bagus banget ya. Apakah kamu tahu kesalahan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, ini yang bagus Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin dalam bahasa sehari-hari itu aturan kelas gitu ya. Cuman kalau aturan biasanya sifatnya itu tidak dibuat oleh sendiri, tapi dibuat oleh orang lain gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuatnya sendiri, disetujui bersama, kemudian ada konsekuensinya. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini salah satu contohnya saja Bapak Ibu ya, bahwa kita meyakini kalau kita pakai helm, nah kita akan insya Allah selamat gitu ya kalau terjadi apa-apa. Atau mungkin ada motivasi lain tadi ya, karena takut polisi mungkin itu. Nah, itu sudah berbeda ya. Jadi kita harus mengambil sisi yang positifnya ya dari keyakinan kelas ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, tentunya ini kan untuk kesehatan juga ya. Ada yang asal pakai gitu ya, tapi ada yang tujuannya untuk kesehatan gitu ya. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, bagaimana pembentukannya? Jadi ada 6 poin. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk yang positif. Ya. Jadi yang negatif-negatif itu tidak masuk ke dalam keyakinan kelas. Sedikit saja akan mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan ketika saat membuat. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu ya, kurang lebih sama dengan yang barusan. Nah, semua warga terlibat, semua mencurahkan pendapatnya gitu ya, kemudian disusun. Kemudian setelah disusun isinya jangan yang ada negatif, harus positif ya. Di sini contohnya jangan berlari. Nah, jangan itu kan kalimat negatif. Usahakan tidak dimasukkan ke dalam keyakinan kelas ya. Nah, kemudian ditinjau kembali keyakinan kelas tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak, mungkin ada yang keberatan atau tidak. Nah, ini beberapa kelas yang sudah saya coba bikin keyakinan kelas. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa berjalan. Minimal gini ya, ketika mereka membuat keyakinan sendiri, ini bikinan saya, ini yang bikin saya, ini yang mengajukan saya, ini yang membuat saya. Masa saya yang melanggar begitu ya? Kan terkadang kalau aturan dari orang lain, kita sukanya melanggar gitulah, dari tema aturan batur, sebenarnya itu mau aturan orang lain, apa-apa dilanggar. Nah, dengan keyakinan kelas ini, mudah-mudahan mereka ingat gitu ya terhadap keyakinan kelas mereka sendiri yang telah dibuat.
Yang ketujuh Bapak Ibu, yang terakhir nih, ada segitiga restitusi. Saya kira semua materi sangat saling berhubungan begitu ya. Nah, bagaimana nih segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada tiga posisi gitu ya, ketika kita mau melakukan restitusi. Tiga tahapan ketika kita mau melakukan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu ketika ada anak yang bermasalah, ketika ada anak yang melanggar. Di sini contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita awali dengan kata-kata seperti itu ya. Jadi mereka akan merasa, oh iya, batur ge orang lain juga sama melakukan kesalahan. Jadi bukan mereka saja. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Jadi ada orang lain yang sama yang juga melakukan. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu ya. Kamu tentu punya alasan nih, kenapa melakukan hal tersebut. Gitu. Ya. Pasti ada alasannya. Apa alasannya gitu ya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira ada cara lain tidak gitu ya ketika mereka melakukan kesalahan tersebut? Ada cara lain tidak gitu ya supaya tidak melakukan kesalahan tersebut? Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Ya, mereka sudah membuat keyakinan kelas, ketika mereka melanggarnya, ya kita tanyakan, ini kan sudah kita sepakati gitu ya. Berdasarkan keyakinan mereka masing-masing dan sudah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu beberapa contoh untuk tahapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh control manager dalam penerapan segitiga restitusi ya. Waalaikumsalam. Pak, maaf, saya terlambat, saya kesiangan. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang silakan masuk bersama teman-temanmu karena teman-temanmu sudah mulai belajar dari tadi ya. A few moments later. Silakan, Kak Tibi duduk. Baik, apa kabarnya Kak Tibi hari ini? Baik, alhamdulillah. Kira-kira Kak Tibi tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu kenapa? Terlambat. Tadi terlambat ya saat masuk pelajaran Bapak. Tadi Kak Tibi berangkat jam berapa hari ini? Jam 7:30. Nah, jam sekolah kita tahu nggak jam berapa masuknya? Tahu jam berapa tuh? Jam 7.30. Kira-kira kalau berangkat jam 7.30, kemudian apakah datang sudah tepat waktu itu? Tidak ya, kan waktu di jalan juga lama ya. Tidak mungkin tuh jam 7.30 dari rumah sampai sekolah juga jam 7.30. Baik ya, ketibi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Salah atau hilang itu manusiawi kalau menurut Bapak ya. Bapak juga sama, pernah terlambat, pernah kesiangan untuk masuk ke kelas. Bapak juga pernah terlambat ke sekolah untuk mengajar.
Tapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, mencari kesalahan dari Satibi. Bapak di sini hanya ingin mencari solusi agar Satibi tidak selamat lagi nantinya datang ke sekolah. Nah, Satibi tentunya pasti punya alasan tuh kenapa terlambat ke sekolah. Kira-kira kenapa? Main handphone. Oh, sampai larut malam. Sehingga bangun siang. Oh, jadi penyebabnya gara-gara tidur larut malam karena main HP. Nah, kira-kira datang terlambat itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang dulu pernah kita sepakati? Maaf, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita apa saja dulu? Apa saja tuh? Menjaga kebersihan, Ya. datang tepat waktu, menghargai teman. Menghargai teman. Kira-kira hal apa saja nih yang bisa Satibi lakukan untuk mencegah agar Satibi tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Apa lagi? Memasang alarm, Masang alarm. tidak tidur larut malam, Terus, meminta tolong orang tua untuk membangun. minta tolong orang tua untuk membangunkan. Nah, kira-kira Satibi kapan tuh akan melakukan atau memulai hal-hal yang saya disebutkan? Misalnya, Insya Allah malam ini baik. Terima kasih ya nak, karena Satibi sudah punya niat tuh untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak harapkan selanjutnya ke depan Satibi akan menjadi anak yang lebih taat terhadap aturan dan juga bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih. Silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajarannya. Ya. kenapa kamu nyebarin cewek saya? Enggak. Kenapa semua orang pada tahu? Kenapa? Tahu. Kenapa ini kenapa? Iya Pak tuh nyebarin CTA saya Pak. Nyebarin CTA? Iya Pak. Benar kamu? Tidak. Oh tidak? Ya udah kita selesaikan di ruangan Bapak ya, supaya permasalahannya bisa selesai. Zahra, Virginia, kenapa kalian berantem? Dia Pak tuh nyebarin CTA saya. Virgin, benar kamu yang nyebarin? Tidak. Iya Pak dia. Oh dia yang nyebarin. Iya. HP-nya Zahra dibuka oleh Virginia gitu. Iya Pak. Terus disebarin ceritanya. Betul itu Virginia? Betul. Setiap orang pasti punya salah, bisa berbuat salah. Nah di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah dan tidak akan menyalahkan Zahra ataupun menyalahkan Virginia. Di sini Bapak akan mencari solusi dari pertikaian yang kalian lakukan dari kelas, ya. Karena kan kalian itu teman baik, ya masa harus berantem? Tentunya Virginia kan punya alasan tuh kenapa menyebarkan chatnya dari Zahra. Kenapa kira-kira Virginia? Awalnya iseng-iseng saja Pak. Oh awalnya iseng saja, mungkin maksudnya bercanda ya. Tapi Bapak kira bercandanya Virginia itu kelebihan, ya. Karena tanpa sedikit dari siapa? Dari Zahra. Baik, menurut Virginia, berdasarkan keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kesepakatan di kelas, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Apa yang tidak sesuainya? Ada tidak menghargai teman. Nah, karena tidak menghargai teman, harusnya bagaimana? Harusnya Akur, saling menghormati, betul gitu ya.
Apakah sudah 6 hari itu beradab biasa? Belum ya? Kenapa belum? Nah, kalau sudah merasa bersalah, apakah kamu bersedia memperbaiki diri? Bersedia. Terus bagaimana tuh caranya memperbaikinya? Minta maaf kepada jarak. Nah, sekarang jarak tidak kan sudah mengakui kesalahannya dan sudah mau minta maaf. Tadi kan Bapak lihat Zahra marah-marah. Menurut Bapak boleh saja marah. Semua orang rasanya pernah marah kok, termasuk Bapak. Bapak juga pernah marah-marah. Karena Zahra pasti punya alasan. Karena tadi catnya disebarkan ya oleh fisiknya. Tapi di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah dan tidak akan menyalahkan fisiknya ataupun Zahra. Mari kita selesaikan masalah yang kalian hadapi tadi ya, atas pertikaian yang terjadi. Menurut Zahra, kalau fisiknya sudah minta maaf, kira-kira Zahra harus bagaimana? Nah, jangan diulangi lagi, katanya mau dimaafkan tapi jangan diulangi lagi. Nah, itu katanya ya. Nah, sekarang bagaimana setelah saling maaf-maafan? Nah, kalian kan teman baik, harusnya seperti itu ya. Kalian juga sekelas, kan sebangku di kelas. Jadi kalian harus saling memaafkan. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas, belajar lagi, lanjutkan pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Ingat, kita punya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, siap? Salam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satibin, kelas 7 SMPN Kabupaten. Setelah melakukan eksekusi, saya sangat senang sekali bisa diajak dengan Pak Epul memahami dan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Saya Zahra Aulia. Kami dari sekolah Miftahul Khair Boarding School. Setelah melakukan restitusi bersama Pak Epul, saya diperlakukan baik, saya tidak tertekan, tidak dimarahi saat melakukan kesalahan. Justru mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya rekan sejawatnya Pak Epul. Saya akan memberikan testimoni perihal restitusi yang dilakukan oleh rekan saya, itu Pak Muhammad Saifullah. Saya melihat tadi ketika Pak Epul melakukan restitusi, terutama untuk di anak, itu anak diberikan keleluasaan dia untuk mencari solusi dengan arahan yang diberikan oleh Pak Epul, sehingga dari situ anak mendapatkan pembelajaran bagaimana jika menghadapi permasalahan begitu lagi dengan temannya. Itu satu hal yang positif. Anak tidak merasa tertekan, anak diberikan keleluasaan, dan anak tidak merasa disalahkan secara satu sisi atau di hatinya. Itu juga diharapkannya ini diterapkan kepada yang lain. Dan ya, terima kasih untuk Pak Epul yang setelah melakukan restitusinya. Semoga bisa diaplikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama Bapak Ibu ya untuk semakin meningkatkan disiplin positif kita di sekolah yang kita cintai, dan kita tentunya ingin memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya lakukan atau kekeliruan yang mungkin saya lakukan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Saifullah ya, Pak Epul, yang tadi telah
membagikan materinya ya Pak ya, tentang budaya positif, aksi nyata modul 1.4. Yang mana tadi kita telah sama-sama simak dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi, dipersilahkan kepada rekan-rekan guru semuanya apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan mengenai materi tadi tentang budaya positif, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Menyimak dari awal sampai akhir memang sangat jelas, terperinci, dan sebenarnya yang tadi restitusi ya. Ya. Sebenarnya restitusi itu memang sudah dijalankan oleh semua guru bimbingan konseling sebenarnya. Hanya saja penerapannya yang mungkin beda. Penerapan di bimbingan konseling lebih ke segitiga itu lebih ke masalah individu, sosial, dan karir. Itu sebenarnya hampir sama, hampir mirip, dan penyelesaian masalahnya sama. Yang perlu didiskusikan justru alhamdulillah nih ada guru penggeraknya yang perlu didiskusikan diantaranya. Artinya setiap guru justru diwajibkan untuk memberikan solusi ke anak, dan memang diwajibkan guru juga menjadi guru BK sekalian gitu Pak. Ya. Karena kita menganutnya sistem mandiri belajar. Kita menganutnya mandiri belajar ke kurikulum merdeka, kayaknya di Miftahul Khair bisa lah ini diterapkan dengan catatan setiap guru bukan hanya menggurui, bukan hanya memberi pembelajaran, tapi justru lebih ke hal yang memang lebih disiplin ke restitusi tersebut. Silahkan tanggapi yang tadi saya katakan ya, yang tadi saya uraikan. Cuman intinya ini bagus nih, karena di bimbingan konseling sudah dilaksanakan, maka tinggal guru-guru yang lainnya yang siap menerapkan di setiap pembelajaran. Artinya kalau saya mungkin penerapannya ke restitusi lumayan, bukan restitusi, apa yang tadi? Manajer mungkin gimana ya namanya? Agak sulit. Kalau di Miftahul Khair itu lebih ke teman kayaknya. Masuknya lebih ke teman. Entah karena guru-gurunya yang muda atau seperti apa, dan mereka siswa-siswa juga lebih nyamannya di sana. Itu yang saya dapatkan. Silakan tinggal ditanggapi sama yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh menanggapi ya, karena di sini juga saya sekaligus peserta ya. Silakan. Oh ya. Tadi dari materi tadi ya, itu pertama mau mengulas dulu tentang arti disiplin. Ini hemat saya ya, bahwasanya betul. Tingkat yang paling dasar itu anak itu ikut aturan tapi karena ketakutan. Itu kan sejalan dengan ya pemahaman dari Imam Ghazali ya kalau nggak salah, bahwasanya ya ibadah karena takut. Ya mungkin anak-anak ikut aturan karena takut itu yang terendah. Nah, itu menumbuhkan mental mental seorang hamba lah, seorang budak. Dan selanjutnya tertib tapi ingin reward, ingin penghargaan. Itu mending ya dari yang pertama, cuman itu juga nanti ada konsekuensinya. Nah memang yang terakhir ini loh, yang ketiga tadi diulas bahwasanya anak itu ikut aturan berdasarkan kalau nggak salah itu kesadaran ya. Nah kesadaran dari tadi materi saya melihat di sini memang yang dibahas itu kan lebih ke untuk individunya itu
perilaku ya, psikolog ya. Kemudian untuk aspek kolektifnya ini ada hubungan sosialnya, bagaimana diterapkan sehingga menjadi kebiasaan dan tadi itu menjadi budaya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, mengenai materi ini, pribadi saya khususnya, ini kan kita bertugas, kalau kita melihat dari materi sini, pertama itu untuk menyadarkan anak bahwa anak itu punya identitas. Identitas si anak nih sebagai siapa di sekolah. Berarti kan sebagai pelajar kan. Dia datang sekolah untuk belajar dan sebagainya. Ini identitas yang mesti disadari oleh anak. Kemudian yang kedua, ini menumbuhkan keyakinan kepada anak bahwasanya saya kesini belajar, saya kalau belajar ya mendapat manfaat dan sebagainya. Nah, yang saya punya problem itu ketika anak hilang dua unsur ini loh. Identitas sebagai pelajarnya dia ya mohon maaf mungkin dia nggak sadar gitu dia sebagai pelajar sehingga dia ke sekolah apa ya ke sekolah aja rutinitas gitu ya. Yang kedua, keyakinan bahwa dia itu bisa, kemudian keyakinan bahwa dengan belajar saya itu mendapatkan suatu kemerdekaan tadi lah. Karena memberi pemahaman anak bahwa penjajahan atau bodohan itu adalah suatu penjajahan gitu, itu memang perlu pendekatan. Nah, yang saya tanyakan Pak, bagaimana kalau kita menanggapi atau menghadapi anak yang hilang dua itu? Dia itu tidak sadar identitasnya, dia itu seperti nggak ada keyakinan. Mungkin ini perlu pendekatan khusus, tapi bagaimana caranya? Gitu kan Pak? Baik, terima kasih Pak Aceng yang sudah memberikan tanggapan dan Pak Jaka juga yang membuka pertanyaan yang luar biasa ini ya, yang mesti kita diskusikan bersama. Menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Aceng. Betul Pak Aceng, bahwasanya bukan hanya tugas guru BK gitu ya, untuk menyelesaikan setiap masalah pada anak. Kita sebagai guru pada saat ini jangan fokus ke materi gitu ya, jangan fokus ke pembelajaran yang ya mengutamakan materi gitu ya. Kita pikirkan terlebih dahulu sikap mereka gitu ya. Ayo kayak ngopi gitu. Kalau kita bandingkan kayak gini, ketika dia bisa mengerjakan pinter, tapi pokoknya gini, kita ngasih tugas nih ke anak pinter, tapi ngasih tugas nanti dialungkan si buku nanti dilempar begitu ya. Dibanding ketika dia tidak bisa mengerjakan, tetapi ke depan dengan sikap yang baik, dengan yang hormat. Saya kira Bapak Ibu juga akan memilih yang itu gitu ya, yang sikapnya baik gitu ya. Mendingan diluruskan dulu sikapnya dia bagus, tapi nanti dibenerin gitu ya materinya. Dibanding gitu ya, kita memilih yang itu anak yang tadi yang dari pinter tapi kelakuannya juga naon gitu kan ya, dibanding itu. Ya betul Pak Aceng bahwa memang penerapan segitiga restitusi ini mungkin sudah dilakukan. Cuman mungkin ada beberapa tahapan gitu, yang di dalamnya belum keluar kata-kata yang 3 tadi gitu ya. Kayak menstabilkan begitu kan. Mungkin tiba-tiba langsung kenapa kamu gitu kan, mungkin ada kata-kata yang perlu kita masukkan lah dalam prosesnya gitu ya, dalam tahapannya ketika kita mau mencoba menyelesaikan masalah di anak begitu sehingga. Kemudian untuk yang Pak Jaka tadi ya, ketika anak hilang identitas, kemudian dia merasa bukan lagi sebagai pelajar, hilang begitu ya keyakinannya ya. Keyakinannya gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya tentu ini hubungan dengan kolaborasi. Terkadang gitu ya, seorang guru itu beberapa orang guru lah memiliki kemampuan yang berbeda ketika menyelesaikan masalah dengan anak. Kita perlu kombinasi ya dengan guru A, guru B, guru C, mana nih yang sekiranya si anak bisa bercerita lebih gitu ya, bisa memberikan cerita yang lengkap gitu, yang mana nih kira-kira. Nah, itulah pentingnya kolaborasi antar guru gitu ya.
ketika berkumpul atau berdiskusi gitunya, berkolaborasi, tanyakan satu persatu, oleh guru si A mah kayak gini nih, guru si B mah seperti ini, guru si C mah seperti ini. Dan tetapi tentu tetap sama gitu ya, pendekatannya harus menggunakan posisi yang baik gitu ya. Kalau tadi kan posisinya manajer, barangkali kita posisi manajer belum bisa, ya tidak apa-apalah kita memposisikan dulu sebagai teman begitu ya, atau mungkin pemantau gitu ya. Karena untuk menjadi manajer, saya rasakan sendiri kemarin pas praktik sulit gitu ya Pak, untuk menjadi manajer gitu ya. Jadi memang belum terbiasa ya. belum terbiasa seperti itu. Itu pendapat dari saya Bapak. Jadi kolaborasi antar guru, melakukan pendekatan mana sekiranya yang lengkap. Nah, mari dari itu kita cari penyelesaian. Kemarin itu saya melihat hasil ini Bapak ya, tentang keyakinan yang Bapak diterapkan di kelas-kelas. Iya, iya. Itu kan saya sedikit mengulas sama anak-anak itu, melihat respon mereka tentang keyakinan mereka yang mereka buat gitu ya. Iya. Saya bacain satu-satu di depan mereka gitu ya. Ada yang aturannya ini, aturannya ini, aturannya ini. Nah, dan saya memperhatikan gitu Pak, ada anak yang memang dia itu tidak merespon ya, dalam arti pasif, diem aja. Ketawa enggak, ya intinya dia tidak merespon lah setiap aturan yang dibacakan. Nah, yang saya punya pikiran itu, takut-takut yang pendiam atau yang pasif ini dia yang tidak bersuara, tidak mengekspresikan, atau bahkan yang tadi yang tidak merasa bahwa saya sebagai murid, bahkan tidak punya keyakinan itu loh Pak. Karena kalau kita hitung ya, saya suka hitung tuh, jumlah kelas misalkan 30, yang ditulis misalkan di sini ada 20 loh. Ini 10 lagi ikut nulis apa enggak gitu. Apa ikutan keyakinan orang gitu. Dan saya pun menghargai ketika ada keyakinan anak kelas yang agak-agak bukan nyeleneh sih, seperti bayar uang kas gitu ya. Seperti ada yang nyeleneh sih, misalnya kalau bolos jangan bilang-bilang ya. Tapi saya menghargai itu gitu loh. Ya, dalam arti anak itu sadar bahwa bolos itu suatu kesalahan gitu kan. Ya setidaknya segitu aja. Ya, yang itu aja sih Pak. Jadi saya khawatir itu ketika ada anak yang memang itu hilang identitas, hilang keyakinan. Maka tadi betul ya, perlunya kolaborasi, karena anak itu punya apa ya, personal branding terhadap guru masing-masing ya. Iya, betul. Melihat guru ini mah personal brandingnya gini, iya mah somea, iya mah rada pikasieun misalnya gitu ya. Iya, betul. Kenyataannya ada anak yang butuh dengan hal itu gitu. Jadi anu leuleuy meureunna tah gitu, penuh tegas, pasihan tegas gitu, cocok ngobrol teh gitu ya Pak. Iya. Betul. Iya. Iya, seperti itu Pak. Jadi Betul, memang Pak. kolaborasi sangat diperlukan gitu ya. Ketika si anak, terutama anak yang memiliki minat dan bakat yang berbeda. Dan saya yakin guru juga memiliki bakat minat yang berbeda gitunya. Siapa tahu cocok dengan anak tersebut gitu ya, yang pendiam lah tadi dikatakan bapaknya, pendiam gitunya, diam di kelas, seperti tidak ada motivasi gitu ya. Ya siapa tahu dengan guru tertentu yang punya ciri khas dia bisa itu gitu tarik ya. Pak. Ya. Nah, seperti itu barangkali. Betul Pak. Sebenarnya yang harus dilakukan di awal itu mungkin penggalian potensi dulu Pak Jaka. Karena terkadang yang tadi dikatakan, ada kalanya anak senang dengan matematika, tapi tidak senang dengan olahraga. Ada kalanya anak nggak suka nih pelajaran-pelajaran yang memang eksak gitu ya. Tapi saya senang dengan bercerita dan sebagainya. Nah, beberapa tipe anak itu yang harus kita pahami, guru-guru pahami, terus wali kelas pahami, bahkan mungkin setingkat kepala sekolah pun harus memahami itu. Kenapa demikian? Karena memang eksekutor lembaga itu adanya di pimpinan kan. Alhasil dikala kepala sekolahnya memahami potensi anak itu berbeda-beda, terus gurunya memahami potensi anak itu berbeda-beda, wali kelasnya juga memahami potensi anaknya beda-beda,
maka akan timbul kesimpulan bahwa perlakuan ke satu anak itu harus berbeda pula. Nah itu, makanya penggalian potensi itu justru perlu. Justru di Miftahul Khair ya alhamdulillah dikala kita masuk awal pembelajaran yang dilakukan itu justru materi tentang potensi diri. Dan alhamdulillah setiap materi potensi diri biasanya dilakukan oleh ibu kepala sekolah. Itu sebenarnya motivasi terbaik menurut saya ya, motivasi terbaik yang diberikan oleh kepala sekolah kepada murid-murid baru yang datang ke Miftahul Khair dengan cara seperti itu. Nah, artinya kita tinggal yang tadi kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kalau saya lihat OSN kenaon Pak? Kalau kita lihat kelompok-kelompok OSN, setiap guru punya pegangan anak masing-masing ya. Iya. Masing-masing. Terkadang gurunya saja suka mikir, loh ini anak di eksaknya bagus, di bahasanya bagus, atau di pengetahuan yang lainnya bagus, bahkan olahraganya bagus. Kita hanya memegang anak, belum tentu anak yang paling disukainya apa. Nah justru itu yang benar-benar harus digali sih sebenarnya. Jadi kalau tadi Pak Jaka bicara tentang anak yang kehilangan jati diri ya Pak ya, sebagai pelajar. Iya, gitu. iya. Kehilangan jati diri. Hakikatnya mungkin bukan ke jati dirinya bahwa saya sudah merasa naon sih udah teresep kok iya mah bisa saja memang gurunan untuk dipikar resepku orang tersebut sih sebenarnya. Nah itu penggalian-penggalian itu yang harus diterapkan oleh semua guru, oleh semua wali kelas, oleh semua kepala sekolah mungkin. Gitu sih untuk menyadarkan kembali Pak bahwa sebenarnya setiap murid yakin, saya meyakini setiap murid itu meyakini dia datang ke sekolah itu hakikatnya saya sebagai murid. Kalaupun memang di pelajar, kalaupun memang di kelasnya ternyata dia merasa saya nggak bisa nih pelajaran ini, ya otomatis diam, nggak bisa. Komo tadi ada cerita diolok-olokku temennya dan sebagainya. Itu sering terjadi di kelas karena apa ya, memang dia tidak berpotensi di pembelajaran tersebut. Ya, terima kasih Pak Aceng atas tambahannya, betul sekali ya bahwa kita perlu menggali potensi anak dulu, apa gitu, sukanya apa, bakatnya apa, minatnya apa, dan tentu itu yang harus kita kembangkan terlebih dahulu ya sebelum ke hal-hal lain. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, terima kasih telah mengikuti Zoom meeting ini dari awal sampai akhir. Ya sekiranya cukup sekian, kita tutup aja pertemuan virtual ini dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.